Penumpang KRL sudah bisa duduk tanpa jarak mulai Rabu 9 Maret 2022. Adapun jumlah penumpang dibatasi hanya 60% dari kapasitas gerbong. Ketentuan jaga jarak masih berlaku bagi penumpang yang berdiri. Aturan terbaru itu menyesuaikan surat edaran Kementerian Perhubungan nomor 25 tahun 2022. Guna menjalankan aturan terbaru ini, petugas KAI Komuter telah mencabut marka jaga jarak yang sebelumnya tertempel di tempat duduk KRL. Dengan demikian, semua kursi di KRL bisa diduduki penumpang. Adapun marka untuk jaga jarak tetap terpasang di lantai gerbong bagi penumpang yang berdiri. Dalam konversi pers virtual 6 Maret lalu, Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan pelonggaran aktivitas masyarakat di KRL tidak sepenuhnya menghilangkan penerapan protokol kesehatan yang biasa dilakukan. Pelonggaran protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan memakai masker tak akan diterapkan secara bersamaan. Ia mengatakan pelonggaran terhadap protokol kesehatan akan dinilai sesuai dengan kondisi perkembangan kasus COVID-19, misalnya dalam kegiatan ibadah. Ketentuan mengenai pelonggaran protokol kesehatan itu mungkin nanti akan kita lihat. Misalnya kita tahu pelonggaran protokol kesehatan itu kan bisa saja misalnya jaga jarak, misalnya pada kegiatan-kegiatan tertentu seperti misalnya aktivitas di tempat ibadah ya, karena kita mau memasuki bulan Ramadan mungkin jaga jarak ini sudah tidak dijadikan jadi salah satu indikator, sehingga kemudian jaga jarak ini mungkin sudah bisa dikurangi, tetapi tetap misalnya dengan menggantikan dengan misalnya semua jamaah harus membawa sejadah seperti itu ya. Jadi itu beberapa hal terkait penggunaan masker, nanti kita lihat ya seperti apa, terutama kita tidak akan melakukan pelonggaran secara bersamaan. Artinya pelonggaran aktivitas masyarakat ini yang kita kendorkan terlebih dahulu ya. Kita tahu banyak sudah sesuai dengan level daripada masing-masing provinsi dan kabupaten kota sudah banyak kegiatan yang dilakukan, termasuk penggunaan kapasitas, WFO, WFH, dan kemudian pemeriksaan antigen untuk pelaku perjalanan dalam negeri. Jadi hal-hal ini yang tentunya kita lakukan dan kita terus sesuaikan dengan tren daripada laju penularan tadi. Jadi kita tidak akan cepat-cepat melakukan pelonggaran protokol kesehatan tanpa menilai situasi ataupun kondisi yang ada. Di samping itu, ia menjelaskan dalam menyusun roadmap menuju endemi, pihaknya harus melakukan 2 fase, yaitu pengendalian pandemi dan pra-endemi. Ia mengatakan dalam fase pengendalian pandemi terdapat beberapa indikator yang ditetapkan, yaitu transmisi lokal berada di level 1, cakupan vaksinasi mencapai 70%, dan pelaksanaan 3T dilakukan sesuai standar. Wah, Sobat Vidivisi, kira-kira pelonggaran apa lagi yang akan dilakukan ya? Yang pasti, tetap harus waspada dan lancarkan protokol kesehatan. Stay safe and healthy, sampai jumpa di Health Today berikutnya.